Halo guys, perkenalkan nama gue Raffi. Nama gue Nanda. Nama gue Miranti. Jadi kita bakal ngebahas satu topik yang emang lagi cukup dibahas lah di Jakarta atau di Indonesia juga ya. Jadi yang gue tahu di 2022 ini udah 20% angka pelecehan seksual dan kekerasan di transportasi publik itu meningkat. Jadi pemerintah tuh emang ngasih ini sih, kayak ngasih bis untuk wanita dioperasikan kembali gitu. Nah tapi sebelum makin jauh nih, mau nanya, Miranti sama Nando lu kalau ke kantor naik apa sih? Kalau gue naik Transjakarta dong. Oh gitu? Pulang pergi. Rumah lu di? Di Lebak Bulus. Oke, ke kantor. Iya. Naik Transjakarta tuh? Kalau Nanda? Naik Transjakarta juga, tapi kadang kalau capek naik MRT. Menyesuaikan aja. Kalau capek naik MRT? Iya, karena lama ya. Lama naik. sih, sama Iya, sih. lama. Oh gitu? Kan emangnya cepet. Ya lu nggak perlu sama-sama gitu Oh maksudnya? iya, Oh iya, sorry oke. deh. Oke. Ada nggak sih isu yang lu tahu tentang Transjakarta sekarang? Itu yang kemarin pelecehan seksual sama itu nggak sih yang kemarin yang ada perempuan yang dipukul. Kalau nggak salah, ibu-ibunya udah duduk, Iya. terus bapak-bapaknya datang, terus ibu-ibu pindah 2 tempat tuh. Iya. Menurut lu kenapa? Kayaknya sih dia dong ngerasa kayak diikutin sama si bapak-bapak itu dari sebelum naik bis. Oh itu asumsi lo? Banyak yang komen kayak gitu juga. Banyak yang komen kayak Tapi gitu? kalau menurut gue mungkin aja kayak takut kali ya. Bisa Karena jadi sih. soalnya ngeliatinnya kayak gitu banget gitu Iya. loh, ngeliatin. Iya sih. Karena yang gue lihat, cuman kalau gue jadi bapaknya gue tersinggung juga sih. Kayak shout out tuh bapaknya. Tapi nggak boleh mukul dong. Oh enggak boleh. mukul. Kenapa gue jadi yang salah? Cuman nggak mukul. Intinya kalau ibu-ibu tiba-tiba pindah gitu agak ini juga agak Iya. kayak pasti kan tersinggung. Iya gitu ya. kayak. Cuman intinya secara garis besar udah berani banget, maksudnya kayak di tempat umum di transportasi publik itu tuh udah berani mukul dan sebagainya Iya. gitu. Kalau dari lu sendiri lu punya ini nggak sih kayak kejadian yang lu alamin gitu kalau lu naik Transjakarta dan sebagainya? Dulu deh. Ada. Nan, dari lu, Nan. Jadi gue tuh kalau misalnya duduk di busway tuh, gue tuh punya spot tempat yang gue selalu duduk gitu. Oke, apa? Jadi apa namanya? Gue tuh selalu duduk di samping kursi prioritas. Oke. Nggak tahu kenapa gue selalu di situ. Mm-mm. Dan gue pulang pergi tuh duduknya beda. Yang ntar kalau pagi di sisi kanan, pulang di sisi kiri gitu. Kenapa gitu, Bang? Karena kalau misalnya ada satu sisi yang kena matahari kok pagi, gue nggak mau. Lu udah apa? Apal. Ih, takut banget. Jadi gue ngebelakangin matahari. Oke, paham. Nah, jadi gue tuh duduknya selalu di samping prioritas. Jadi suatu hari gue capek nih pulang kantor, gue rada nyender ke tiang kursi prioritas. Ada bapak-bapak kursi di prioritas terus dia selfie gitu. Ada gue, jadi gue seakan-akan tuh gue kayak nyender di belakang dia. Ilusinya di foto itu tuh kayak gitu. Terus dia sempet kayak ada selfie gitu, terus flashnya nyala. Kayak flash dia tuh kayak HP-nya tuh kayak ada kameranya, ada flash depan gitu loh. Terus kayak crack gitu. Terus kayak Terus lu tegur nggak sih kayak gitu-gitu? enggak, gue Apa cuma kayak, pindah. ya Gue udah? cuma pindah tempat duduk doang. Gue cuma pindah tempat duduk doang. Karena Miranti bangun, Iya, gua bangun. buruk pindah samping terus bapak kayak, so dia tuh masa tuh ngirim-ngirim ke teman-temannya foto itu, gue lihat di samping gue persis kayak gitu, gue ngintip. Oh lo kelihatan gitu? Apa lu Ada bener-bener gua. pinjam handphonenya? Enggak dong, gue ngeliat gitu kayak, ih foto gua gitu, kayak iya ada gua gitu ya. Oke. Itu enggak banget sih. Enggak banget sih. Makanya gue takut, akhirnya gue pindah. Oke. Kalau dari Miranti, Kalau gue waktu itu kan sekarang kalau yang ke arah Ciputat kan kayak transit di CSW dulu kan, jadi harus naik yang dari Blok M Kota gitu kan. Nah waktu itu posisinya lagi penuh banget bisnya, dan gue lagi di tempat yang campur cewek Oke. cowok gitu. Oke. Nah tiba-tiba ada kayak bukan pria tua sih, masih kayak om-om gitu loh masuk di belakang gue pas itu gue tuh kayak ngerasa kayak ada yang nempel gitu di belakang. serius nggak sih? Serius. Oh, takut banget anjir. Terus dia tuh kayak emang deket banget sama gue gitu loh kak. Sengaja kayaknya ya. Dan dia tuh pegangannya tuh begini kayak Wah, gitu tuh tangannya gitu, terus kayak ini ngapain sih, kok ngapain deket-deket gitu loh. Gue risih kan. Akhirnya pas gue nengok kayaknya sih perutnya. Oke. Lu udah Jadi netting aneh, berarti. Tapi kayak dia tuh kayak Tapi emang berharap apa sih yang enggak, nggak ada. tapi kayak gimana man, kayak gesek-gesek gitu. Oh, gesek-gesek gitu. Oke. Tapi gue mau ini takut, jadi gue diem aja. Jadi lu nggak pindah dari situ?
gue maju-maju dikit sih. Tapi by the way, selain lo berdua naik Transjakarta, gue juga dulu sempet jadi anak Transjakarta. Kayak abus. Jadi Anak abus, anak TJ. Anak TJ. Anak TJ. Jadi gue tuh, kalau gue sih sebenarnya sesimpel kayak, misalnya gue duduk nih, terus di samping gue tuh waktu itu sempet ada yang lebih muda dari gue, kayak kelihatan masih muda pokoknya gitu. Terus dia tuh negor gue, cuman buat nyuruh gue cabut karena ada ibu-ibu hamil. Jadi kayak, Nyet kenapa nggak lu aja lagi nih? Iya. Oh dia nggak, Kayak ngapain tapi nyuruh cewek gue? apa cowok? Cowok. Dan dia Terus nggak kayak, bangun? Enggak bangun. Dia nyuruh gue kayak, Mas itu ada yang ibu-ibu hamil. Urusan apa? Maksud gue kalau lo mau bangun ya bangun. Kalau gue sih karena gue nggak lihat, jadi gue ya udah aja gitu. Iya sih. Cuman kayak dia nyuruh gue bangun gitu, kayak kenapa nggak lu gitu. Nah mungkin sebenarnya ya moral value-nya adalah kayaknya harus ini ya, kalau misalnya di Transjakarta salah satu itu harus lebih sadar akan diri sendiri gitu buat ke orang lain. Jadi Bener. daripada lu negor orang lain, yang mending dari diri lu dulu sendiri aja gitu sebelum negor orang lain. Nah terus kalau misalnya dari yang gue baca beberapa berita, ada juga yang ini, kalau itu kan di dalam tuh case-nya, ada yang mukul supir Transjakarta tuh nggak sih lu? Oh yang itu, yang mobil itu Yang ya. masalah mobil, nah itu juga rame juga. Nah beritanya yang ini, Tanya lu ngantri nggak di belakang? Hah? Lu ngantri nggak di belakang? Gue tanya. Ini sebelah saya aja bisa masuk. Gue udah masuk setengah di sini. Terus lu mikir ke otak lu. apa pemukulan gimana? Tapi kayak dari dua point of view deh. Mungkin aja kan emang supir busway kan kadang emang Iya. ini kan. Oh iya Emang- sih, benar tapi sih, emang iya. benar. Jadi emang salah busway juga, tapi Iya, nggak dibenarkan juga untuk mukul juga sih. Iya benar. Jadi, nah sebenarnya itu ya, kalau misalnya video-video gitu, karena kita nggak tahu yang Aslinya gimana. Iya, yang pelakunya tuh yang mana, yang korbannya yang mana gitu. Jadi kadang agak susah juga sih. Tapi kalau kita ngomongin masalah pelaku dan sebagainya, ini ada salah satu followers kita yang ngirim video. Ngirim video itu isinya adalah video pencopetan ya, Di? Nah, ada video pencopetan. Nan, Mir, tadi kan kayak si Miranti sempat ada percobaan untuk kayak orang melecehkan gitu ya, berarti kan hitungannya. Nah, lu ada nggak sih kayak cara lu untuk nolongin korban kalau lu lihat ada yang dilecehkan? Dari lu, Demir. Kalau gua ngelihat hal itu, ya paling gua damprat sih yang ngelakuin Pukul gak sih? kayak, Mas ngapain gitu. Berani tapi? Berani. Oke, kalau lu berarti langsung lu tegur gitu. Kalau lu, Nan? Kok cowok nih? Iya dong. Yang jahatnya cowok. Iya lah. Cowok kan yang selalu. Gimana ya? Tergantung dulu. Kayak apa? Kalau badan dia gede gue takut. Maksudnya gue tergantung. Gue tergantung ini dulu. Kalau emang gue juga sebagai cewek gue takut ya. Maksudnya kadang kan cowok juga nggak asal lihat kayak. Iya sih. Ntar gue dipukul balik abis gue. Oh iya benar. Bisa aja. Kalau misalnya ada keneknya gue laporin ke keneknya atau ke supirnya kan bisa. Iya benar. Nah itu tuh berarti benar banget sih. Jadi dari kedua saran dari Miranti dan Nanda, kayaknya lu harus terapin Langsung sih speak up aja siapapun. sih. Jadi apapun yang terjadi itu kayaknya lu harus ngomong. Kalau misalnya lu nggak berani, lu ngomong ke Iya, yang minta penumpang bantuan. yang lain Iya, gitu, atau benar. langsung ke drivernya atau langsung ke keneknya dan sebagainya. Biar meminimalisir kalau misalkan naik transportasi umum tuh di tempat yang cewek semua, jadi nggak nyampur sama cowok juga sih. Tapi kadang kalau cewek semua tuh ibu-ibunya galak gue takut. Kan untuk meminimalisir. Iya gitu. benar. Iya benar-benar. Mau ibu-ibu galak mau enggak, yang penting lu Iya, tidak aman. di Iya, gimanain lah sama yang para lain. laki. Gitu. Oke. Kenapa Kalau bisa naik Bang? busway pakai jaket. Kenapa gitu? Gak apa-apa, aman aja. Itu menurut gue Aman. cara satu-satunya Dan- untuk mengurangi itu, untuk menghindari pakai jaket. Dan kadang kan dingin banget, jadi membantu. Dan iya, dan juga kan nggak cewek juga kan yang ngerasain pelecehan seksual kan cowok Cowok pun juga juga ada. bisa. Hmm. Iya pakai jaket. Ya. Itu saran Oke. yang sangat membantu. Berarti ada 3 tadi ya. Ya apa namanya, pakai jaket juga. Terus tadi kalau misalnya nemu ada yang dilecehkan, Langsung speak up aja. langsung speak up, ngomong ke drivernya Iya, atau ngomong atau ke ke kenek atau kenek ngomong ya. ke penumpang lain Iya, kayak gitu. Jadi guys, intinya kalau misalnya kalian ngerasain hal-hal tersebut kayak Nanda, Miranti atau kayak gue, jadi pemerintah tuh memberikan solusi. Lo bisa hubungin ke 112 atau kalau di angkutan umum itu kayak Transjakarta atau MRT, itu lo bisa langsung ke Pos Sahabat namanya, nah Pos Sahabat Perempuan. Pos Sahabat Perempuan dan
anak, yaitu kalau disingkat tuh Posapa. Bukan nggak pakai M ya, kalau M kan Posapam ya. Jadi nggak pakai M. Jadi itu tuh dibuat oleh Pemprov DKI dan udah tersedia di 23 halte Transjakarta dan 13 stasiun MRT. Dan sekarang Transjakarta juga ada yang khusus perempuan udah mulai aktif, tapi emang nggak ada di semua halte ya? Iya, nggak di semua. Kalau kalian naik di Enggak, Enggak. karena tuh cuma baru ada satu jurusan ya kayaknya. Dan cara ngebedainnya pokoknya warna pink. Pink, Ah, sangat-sangat iya. girly. sangat gampang dan girly ya. Membedakannya Girly. gampang, warna pink. Iya. Oke, itu dia beberapa saran, tips, dan isu yang kita bahas. See you on the next video. Bye-bye.